Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2. Gimana kabarnya kalian hari ini? Pasti kalian sehat, semangat, dan bahagia. Anak-anakku, pastinya hari ini kalian sudah mandi, sudah sarapan ya. Pada pagi hari ini sebelum kita belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa tadi, pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan lancar. Anak-anakku, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 3, tugasku sehari-hari, tema 2, tugasku sehari-hari di sekolah, pembelajaran kedua. Mari kita bersama-sama menyimak video pembelajaran dengan penuh semangat. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Bermain Candy Girl. Nah, apa ya bermain Candy Girl itu? Mari kita simak adik-adik bacaan berikut ini. Siti bersama teman-teman bermain Candy Girl. Permainan ini dilakukan secara berkelompok. Setiap kelompok terdiri atas 5 anak. Kelompok pertama adalah kelompok siswa yang digendong. Kelompok kedua adalah kelompok siswa yang menggendong. Setiap anggota kelompok berada di tanda titik. Kelompok pertama melempar bola dari satu titik ke titik berikutnya. Jika bola dapat ditangkap anggotanya, anggota kelompok pertama digendong menuju titik berikutnya. Apabila bola gagal ditangkap, kelompok pertama ganti posisi menjadi kelompok yang menggendong. Kelompok yang dapat melewati satu putaran akan mendapatkan poin. Setiap kelompok bekerja sama dengan anggota kelompoknya. Setiap kelompok harus bertindak sportif. Jadi dalam bermain Candy Girl ini ada 2 kelompok yang harus dibagi adik-adik ya. Masing-masing kelompok itu ada 5 orang. Jadi untuk yang berwarna biru ini siswa yang digendong, lalu yang berwarna putih ini ya adik-adik, ini siswa yang menggendong. Nah, jadi ada 2 tim, yaitu tim yang digendong dan tim yang menggendong. Nah, kelompok pertama itu harus berusaha menangkap bola yang dilempar. Kalau dia bisa menangkap, dia akan menggendong temannya menuju titik berikutnya. Tetapi kalau dia tidak bisa menangkap, ya harus bertukar posisi. Nah, dalam bermain ini diperlukan kerjasama dan kita harus sportif adik-adik. Nah, adik-adik, kalau bermain ini kalian harus mempunyai teman yang seimbang, berat badannya, besar tubuhnya ya harus seimbang, karena tidak mungkin kalian kecil lalu menggendong teman kalian yang besar, itu pasti tentunya akan tidak kuat ya adik-adik ya. Jadi kalian harus mempunyai teman yang seimbang. Nah, tadi dalam bacaan itu ada kata sportif. Apa itu artinya sportif? Nah, sportif itu artinya bersifat kesatria atau jujur. Saat kalian bermain, berolahraga, kalian harus sportif adik-adik. Jadi sportif itu bersifat kesatria atau jujur. Lalu dalam bacaan tadi ada kata kerjasama. Nah, apa arti kata kerjasama ini adik-adik? Kerjasama itu artinya kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Itu adalah pengertian dari kerjasama.
Lalu ada kata menang sendiri. Apa arti kata menang sendiri? Menang sendiri itu artinya adalah sikap mau menang dengan segala cara. Entah itu cara yang baik atau cara yang buruk adik-adik. Nah, kalian tidak boleh ya mempunyai sifat menang sendiri. Pasangkan kosakata sesuai dengan gambarnya. Kalian tadi sudah mengerti makna atau arti dari kata sportif, kerjasama, dan menang sendiri. Nah, di sini ada gambar yang akan kita hubungkan dengan kosakata yang ada. Nah, gambar yang pertama, kira-kira ini cocoknya apa ya? Apakah sportif atau bekerja sama atau ingin menang sendiri? Ya, ini cocoknya dengan kata bekerja sama. Lalu gambar yang kedua adik-adik, ini berhubungan dengan apa ya? Dengan kosakata apa? Sportif atau ingin menang sendiri? Ya, ini ingin menang sendiri. Lalu gambar yang ketiga adik-adik, ini mengakui kekalahan dan memberi selamat kepada yang menang. Berarti ini bersikap sportif. Permainan Candy Girl dilakukan oleh kelompok putra atau putri. Kelompok putra bisa bermain dengan kelompok putra. Nah, kelompok putri bisa bermain dengan kelompok putri. Berikut adalah nama-nama teman Siti. Coba kamu bentuk kelompok sesuai dengan jenis kelaminnya. Jadi adik-adik, manusia itu ada dua jenis kelamin, yaitu kelamin perempuan dan laki-laki ya. Ada jenis kelamin perempuan, ada jenis kelamin laki-laki. Nah, adik-adik di sini ada teman-teman Siti nih, gambar teman-teman Siti. Kita akan kelompokkan sesuai dengan jenis kelaminnya. Kelompok yang pertama adalah kelompok putra. Nah, coba adik-adik kita bersama-sama kelompokkan mana yang termasuk kelompok putra. Apakah Siti termasuk kelompok putra? Tidak ya adik-adik. Apakah Edo termasuk kelompok putra? Iya, berarti ada Edo termasuk dalam kelompok putra. Apakah Dayu termasuk kelompok putra? Oh, tentunya tidak. Lani? Tidak juga. Beni? Ya, ini masuk dalam kelompok putra. Budi? Ya, Budi termasuk kelompok putra. Ita? Ita tidak ya adik-adik. Aldo? Ya, Aldo adalah kelompok putra. Reno? Reno juga kelompok putra. Ayu? Ayu termasuk kelompok putra kah? Tidak ya adik-adik ya. Jadi kelompok putra ada Edo, Beni, Budi, Aldo, Reno. Lalu kelompok putri adik-adik. Nah, kelompok putri kita bisa tahu ya membedakan antara putra dan putri. Mana nih kelompok putri? Ya, yang pertama ada Siti, lalu Dayu, Lani, Ita, dan Ayu. Bagus sekali adik-adik. Jadi adik-adik sudah bisa membedakan mana yang termasuk kelompok putra, mana yang termasuk kelompok putri. Kamu dan teman-teman memiliki perbedaan jenis kelamin. Ada yang berjenis kelamin laki-laki ya atau putra, ada juga yang perempuan atau putri. Walaupun kita berbeda jenis kelamin, kita harus tetap saling menghargai dan menghormati adik-adik. Gimana anak-anakku video pembelajaran tadi? Semoga dengan video tadi membantu kalian dalam belajar hari ini. Jangan lupa kerjakan soal-soal di buku tema 3, subtema 2, pembelajaran kedua, halaman 25 sampai 26. Dan jangan lupa kalian tetap berbakti kepada kedua orang tua, rajin
rajin ngaji dan sholat, serta rajin belajar. Sekian dari Bu Guru, sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.